Dan kalau menurut hemat saya, skema permainan dari John Herdman itu mengutamakan penguasaan bola, passing-passing pendek dikombinasikan dengan passing-passing jarak jauh atau yang namanya direct passing, plus pressing yang sangat intens. Tapi kita bisa melihat di pertandingan semalam bahwa ketika timnas kita berhadapan dengan tim yang punya pertahanan yang kuat dan tentunya fokus dalam bertahan, dan pada saat timnas kita tidak bisa diperkuat oleh pemain kreatif seperti Tom Hye, maka begitu sulit para pemain dari timnas Indonesia kita untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Jadi masalah bagi para pemain kita di pertandingan semalam itu sebetulnya bukan dari segi finishing, tapi dari segi creating chances atau menciptakan peluang. Tapi kan kadang-kadang juga permainan di atas lapangan itu tidak nyetel ketika ada beberapa pemain yang tidak bisa perform atau tidak bisa mengikuti skema dari John Herdman sesuai dengan ekspektasinya. Atau ketika ada pemain yang tidak bisa menjalankan perannya di atas lapangan. Walaupun bisa juga Ole bermain di posisinya Ramadan, tapi sepertinya John Herdman ingin agar Ole bermain sedikit melebar. Karena kemampuan Ole untuk memberikan passing-passing yang akurat. Jadi mungkin juga Ramadan ini dimanfaatkan sebagai pemain yang bisa memantulkan bola. Tapi itu kalau lawan tim yang memang bermain menyerang. Tapi pada saat timnya bermain bertahan, nggak punya ruang gerak dia. Timnas Indonesia kalah kerana wasit Malaysia curang. Apa benda ni weh? Itulah komennya abang baca kat media sosial. Tapi sejujurnya tak lah bro. Follow through daripada tackle Kevin Dix tak kemas. So memang 50-50. Kekalahan ini bukan sesuatu yang negatif, tapi boleh improve untuk game akan datang. Secara keseluruhan, 3 sebab kenapa Bulgaria menang 1-0. Yang pertama, walaupun ada percubaan dari Ole Romani dan Rizky Ridho yang terkena mista gawang, timnas Indonesia main terlalu pragmatik dan safe hinggalah minit ke-80 di mana lebih banyak serangan diatur. Pada awalnya bila menyerang, tak banyak larian dan badan memasuki kotak penalti lawan. Kebanyakan masa back pass dan recycle bola, tapi tak bahaya langsung untuk pihak lawan. Seterusnya, paling ketara defensive shape Bulgaria sangat compact dan berdisiplin. Mereka mengutamakan mid block dan itu menyusahkan Ole Romani link up dengan penyerang dan terpaksa ditolak ke kawasan luas. Tambahan pula tak membantu bila tempo permainan timnas kurang laju dan agresif, terutamanya ketika menyerang. Sekejap je Bulgaria sudah ada 4 atau 5 orang defend dalam kotak penalti, terutamanya selepas mereka di hadapan. Last kali timnas kurang kreativiti serangan dan kebanyakan masa menggunakan long ball. Senang untuk dibaca pihak lawan. Gimana guys pendapat kalian tentang game Indonesia lawan Bulgaria? Komentar di sini. Build up-nya cakep, final third-nya kurang. Beberapa skema udah digunakan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Karena pasalnya malam ini, timnas Indonesia harus mengakui Bulgaria. Gak biasa banget gua bosnya nih di GBK nih, masih di GBK banget nih. Gimana jalannya pertandingan tadi? Apa aja yang lebih dan kurang menurut gua? Mari kita bahas boy. Gua gak ada masalah banget sama sekali untuk build up kita. Skema 3-4-3 yang digunakan di pertandingan kali ini, kalau kalian perhatiin berkali-kali, baik Jai, baik Ridho, baik Hubner, itu bisa lakuin progresi passing dengan baik. Cuma yang jadi problem adalah ketika kita udah masuk ke dalam sepertiga akhir, praktis terutama di babak pertama, kita nggak punya big chance yang gimana-gimana. Bulgaria sendiri juga ya biasa aja bos, banyakan guling-gulingan nih Bulgaria apa Bahrain ini. Tapi kalau ada beberapa pemain yang bisa gue highlight di pertandingan kali ini, itu ada Nathan dan juga Kelvin Verdong yang benar-benar bisa kasih dimensi berbeda di sisi tengah dan juga kiri. Mungkin sedikit kritikan gue untuk John Herdman di pertandingan kali ini, itu adalah keputusan untuk pergantian pemain. Dimana menurut gue harusnya pemain kayak Yakob, terus Beckham tuh main lebih cepat. Bahkan Yakob itu nggak main di pertandingan kali ini. Berkali-kali bos, Bulgaria tuh tinggi-tinggi. Kita tuh nggak bisa main bola atas lawan mereka. Cuma win is a win, loss is a loss. Hasil akhirnya kita kalah. Semoga timnas kita bisa belajar untuk laga-laga ke depannya. So, kalau menurut kalian gimana nih bos? So, itu sih bawe. Terima kasih buat nontonnya. Bye. The winner takes it all.
lah bagian dari proses, bagian dari eksperimen. Banyak hal yang bagus yang kita lihat tadi di babak pertama. Kombinasinya, direct footballnya itu bagus semua. Tapi ya tetap ada catatan, which is good. Inilah buat pelatih tahu bahwa dia dengan pemain yang berbeda, dengan skema yang agak beda. Apa yang dia inginkan, yang menurut dia cocok itu seperti apa. Nanti bulan Juni akan ada 2 kali friendly lagi kan? Iya. Kan kita nggak ikut Piala Dunia. Ada, iya. 2 friendly. Jadi ada dua friendly. Dari situ eksperimen lagi. Itu ada FIFA series lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Gue nggak tahu yang Oktober November itu ada apa nggak, gue nggak tahu deh. Apa itu jadi FIFA ASEAN, gue nggak tahu. Ya. Kalau gue akan main 4-4-2 lagi sih. Jadi gue pasang si Beckham gantiin Sananta, Ragnar di depan sama Ole, dan Jakob Sayuri gantiin Dix. Gila, aku nggak nyangka kalau permainan Indonesia tuh seciamnya itu ya. Ya walaupun hasilnya kalah, tapi kalah tipis 1-0. Itu pun golnya penalti. Hoki doang itu Bulgaria. Sebenarnya hasil kalah lawan Bulgaria itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Yang lawannya Bulgaria, Pak. Level Eropa. Ya peringkatnya di bawah 100 FIFA. Terbiasa ketemu pemain-pemain world class di Eropa sana. Wajar lah kalau kalah. Cuman yang bikin aku kaget itu ya, permainan Indonesia ciamik bahkan mendominasi, teman-teman. Ini tuh kayak pertandingan tim besar lawan tim kecil. Tim besarnya itu Indonesia, tim kecilnya Bulgaria. Mereka itu parkir planet, Pak. Aku melihat kayak Portugal dan Bulgaria, begitu teman-teman. Ada banyak sekali peluang-peluang Indonesia, cuman ya itu lagi, balik lagi. Hoki banget itu Bulgaria ya. Bener-bener level permainan Indonesia tuh naik signifikan kalau kita compare ketika Indonesia dipegang sama si bintang laut itu ya. Sekarang levelnya Indonesia bukan level ASEAN lagi. Udah itu Indonesia pindah aja ke Eropa yang main di UEFA Nations League. Pokoknya salut banget lah sama pemain-pemainnya Indonesia. Mulai dari kipernya si Emil, pemain belakang, tengah, depan, pemain cadangan yang masuk. Oh gila, keren banget. Sumpah, itu si Donitri begini bos. Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar tanggapan kalian soal Indonesia lawan Bulgaria. Segitu dulu dari aku seperti biasa. Buat kamu-kamu ini fans timnas Indonesia yang belum follow di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton dong bos. Bapak Erick Thohir, kayak gini dong kalau milih pelatih. John Hartman. Walaupun kita kalah, tapi gue bangga banget sama permainan timnas Indonesia. Menguasai selama 90 menit. Kita kalah cuman gara-gara penalti gak penting dari Bulgaria. Lawannya juga bukan lawan yang ece-ece. Bulgaria tim Eropa peringkat 81 dunia. Dan ini baru pertandingan kedua bagi John Hartman. Dari starting line up-nya gue setuju banget. Emil dimainin, Hafner dimainin, Nathan dimainin, Ragnar dimainin. Ini bukti bahwa Coach Hartman sangat beradaptasi dengan lawan yang dihadapi. Tapi untuk Sananta, mohon maaf, era lu sudah selesai di tim nasional. Ayo kembangin skill lu, kembangin fisik lu, lebih klinis, dan lu akan menjadi penyerang yang begitu luar biasa bagi timnas Indonesia. Intinya gue bangga banget. Menurut kalian, gimana guys? Buat gue pribadi, Verdong nggak begitu se-urgent itu. Dia cukup tadi bagus bang, ada breaker, ada memotong bola di awal, terus juga jemput bola ke belakang. Yang menjadi buat fans Nathan nih, sorry nih. Tipe driblingan dia tuh dribbling pemain Winger banget, bener. Bukan yang Midfielder, box to box yes. gitu. Cuman buat gue nggak begitu fatal. Yang buat gue justru Nathan di kiri, karena buat gue tetap lah, apalagi kalau tadi Adi bilang permainan cepat winger ala seorang John Hartman, lu butuh winger cepat. Dan tadi kelihatan untuk duel 1 lawan 1, Nathan bukan orangnya gitu. Jelas Nathan pemain yang kreativitas,
pemain yang tengah cukup bagus. Cuman kalau untuk winger, apalagi wingback gitu ya, yang tadi Bes juga jelasin bahwa Nathan pasti akan dikasih di sisi lapangan itu sebuah daerah jelajah yang sangat luas. Dan tadi kelihatan sendiri ternyata terlalu luas daya jelajah atau ruang jelajah bagi seorang Nathan Choaon. Beda kan, terbukti beda waktu Donitri masuk. Yalah, come on, kelihatan pasti bedanya begitu Donitri masuk. Bola otomatis datang dari kiri semua, kelihatan aliran bola datang ke kiri semua. Silakan kalau yang udah ada statistik heat map, coba bedakan begitu Donitri masuk. Pasti yang merah ke kuning ke arah merah pasti di sisi kiri. Ada yang setuju nggak sama aku kalau dua pemain ini ya, Beckham Putra sama Donitri Pamungkas itu mencuri perhatian kita di dua pertandingan timnas Indonesia di FIFA Series, Pak. Tapi bukan berarti pemain Indonesia yang lain itu mainnya B aja. Enggak, cuman dua pemain kelahiran Indonesia ini itu loh, itu bisa ngimbangin para pemain Indonesia yang main di Eropa sana, Pak. Coba kita lihat Beckham Putra waktu pas masih dipegang sama bintang laut, itu banyak dihujat sama netizen-netizen Indonesia. Sekarang mana tuh netizen Indonesia yang ngehujat si Beckham Putra? Begitu dipegang sama si Pak Herman, begini Pak ya, begini beneran begini bos. Terus si Donitri Pamungkas ini Pak, ini gila, beneran gila. Ini udah kayak menurut aku kayak versi Verdong tapi versi kiri Pak. Akselerasi dan manuvernya si Donitri itu gila, tajam banget ya. Apalagi crossingnya itu bahaya banget, bikin begini pantat kiper lawan. Jadi menurut aku selain Rizky Ridho dan juga Marcelino, pemain Indonesia kelahiran Indonesia yang bisa ngimbangin permainan pemainnya Indonesia main di Eropa sana, itu ya si Donitri sama si David Beckham. Beckham Putra. Jujur seneng Bang lihat pemain lokal kita tuh bisa improve dan bisa selevel sama pemain-pemain diaspora kita yang main di Eropa sana. Cuman ada satu tuh kok kayaknya aku nggak improve ya. Kalian tau nggak, siapa cepat tulis di kolom komentar segitu loh dari aku. Seperti biasa buat kamu yang belum follow, di follow dulu, jadi follow, jangan nonton dong bos. Jatuh cinta memang baik, Hai sayangku, mari kening aku santi kayak bidadari, bidadari hati. Oh sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang batu. Aku ingin goyang lagi mengajar. Ya, pelatih baru tapi ceritanya masih sama. Ball possession unggul, permainan luar biasa, tapi peluangnya dikit. 2 kali kena tiang, nggak bisa nyetak gol, dan ada kesalahan, dan kita dihukum penalti. Itu kayaknya dejavu banget, kita udah sering banget ngalamin hal yang kayak gini. Ya, respect setinggi-tingginya untuk Coach John Hartman. Di 2 pertandingan ini menurut gue permainan timnas Indonesia kelihatan karakternya. Kayaknya John Hartman udah tahu mau ngapain. Dan di pertandingan tadi, pemain kita luar biasa guys, bermain baik. Memaksa tim peringkat 85 dunia parkir bis. Menurut gue itu udah luar biasa. Tapi yang kurang adalah kita kangen banget nih Tom Haye. Nggak ada umpan-umpan terobosan yang cakep dan passing-passing yang mewah dari Tom Haye. Walaupun ya ada Calvin Verdong, ada Ola Romani tadi, ada juga Ivar Jenner. Tapi Tom Haye di level yang berbeda. Seandainya ada Tom Haye mungkin hasilnya akan berbeda juga. Dan ya lagi-lagi apes bisa dibilang. Semoga dari hasil yang kurang baik ini John Hartman bisa dapat pelajaran dan bisa mengimplementasikan lagi supaya nanti di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya, dan buat kalian guys ya yang suka julid-julid, please lah. Walaupun ada pemain timnas kita yang goreng hari ini, please dikasih kritik boleh tapi jangan julid, jangan ngebully, please ya. Kalau kalian suka sama konten gue silahkan follow komentarnya. Sikat. Ente anjir, cok, kalah 1-0. Ya ampun, dibobol karena penalti doang. Hampir aja tadi ya tiang 2 kali tuh. Tapi yang namanya tiang yang gak dihitung gol tetap aja kalah. Tapi dengan permainan kayak gini ya, pelatih baru permainan kayak gini sih oke menurut gua. Cuman kurang oke aja tadi gol penalti. Parkir tank udah kayak ATM aja lu cok. BTW kalian kangen gak gue ngonten dengan background kayak gini dengan grafik kartel gue yang dulu? Wah, lama banget gue gak ngonten di background kayak gini ya. Tapi ente timnas gak apa-apa cok, sumpah udah bagus-bagus.
Bener kan apa yang gue bilang? Timnas Indonesia beda level dibandingkan dengan Timnas Bulgaria. Dan terbukti, Indonesia harus mengakui kekalahan atas Bulgaria dengan skor 1-0. Akhirnya selesai sudah ajang FIFA Series 2026. Di partai final, Timnas Indonesia harus kalah di kandang sendiri saat melawan Bulgaria. Gol semata wayang Timnas Bulgaria dicetak oleh Petkov di menit 37 lewat titik penalti. Penyakit Timnas Indonesia selalu sama. Jika ketemu lawan-lawan yang menerapkan sistem bertahan total, Timnas Indonesia tidak bisa menemukan jalan keluarnya dan deadlock. Akhirnya selalu back pass ke belakang. Masalah lini serang masih jadi masalah. Sananta yang dipercaya untuk bermain starter di babak pertama tidak sama sekali memberikan kontribusi yang maksimal. Orat Mangung juga terlihat bingung. Beberapa kali bola lepas dari kakinya. Masuknya Doni Trimamungkas dan Beckham Putra membuat lini serang Timnas Indonesia menjadi lebih bervariasi. Namun sepertinya telat dimasukkan oleh John Hertman. Sebenarnya ada 2 peluang emas dari Ole dan Rido, cuma bisa berakhir mengenai mistar gawang. Bulgaria tampil disiplin, low block rapat, bikin Garuda frustasi hingga peluit akhir. Kayaknya memang kurang perannya Tom Hain ya di lini tengah Timnas Indonesia. Nggak ada gelandang yang kreatif. Ya intinya selamat buat Timnas Bulgaria. Buat Timnas Indonesia sudah menunjukkan progres. Semoga di pertandingan berikutnya Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. So menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Bulgaria ini mainnya kayak Bahrain ya. Guling-guling aja, guling-guling. Yang dilanggar Kevin Dix pun itu mereka hanya diving gitu. Dan wasitnya pun nih, wasit dari Malaysia ini menyetujuinya untuk mendapatkan penalti. Anjir. Indonesia kalah terhormat, bos. Oleh tim Eropa, ya sekelas Eropa, tapi gaya bermainnya seperti Bahrain, kayak Timur Tengah, Bahrain, Arab Saudi, Qatar. Mainnya guling-guling. Tapi kita patut apresiasi atas perjuangan mereka semua ya, pemain timnas ini. Dan bahkan Emil Audaero pun melakukan saves yang hampir 99% itu gol. Good job, bos. Dan semua pemain pun telah memberikan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertandingan ini, namun hoki belum datang kepada kita. Indonesia ini kurangnya cuma satu, yaitu finishing. Karena mereka itu parkir bus kan, si Bulgaria ini. Kita harus ada pemain yang bisa shooting dari jarak jauh seperti Valverde waktu jarak jauh ya, waktu Real Madrid lawan tim mana tuh. Dan yang dari jarak jauh kayak CR waktu MU versus tahun 2008 lah. Itu kan waktu CR masih muda itu. Pokoknya harus ada pemain yang bisa shooting dari jarak jauh. Mudah-mudahan kedepannya timnas bisa grow up lagi, lebih baik lagi. Kalau timnas ini memang udah baik, cuman mudah-mudahan mendapatkan wasit yang adil dan beradab. Ya, ini karena wasitnya dari Malaysia, mungkin mereka ingin balas dendam karena Malaysia ini kan kena sanksi tuh. Turun ranking lagi. Udahlah. Kita harus improve diri biar lebih baik lagi, biar bisa sekelas dengan Jepang. Langsung aja panggil timnas-timnas yang lain lah. Misalnya timnas Jepang nih lagi overpower, timnas Prancis kayak atau timnas Argentina, kita match ulang lah biar kita bisa improve lagi, mas. Kita dukung timnas nanti bulan Juni lawan Cape Verde sebelum dimulainya ajang Piala Dunia. Mereka akan mengadakan FIFA Match Day. Jangan lupa follow akun gue ya untuk konten-konten bola lainnya. Terima kasih sama FIFA, sama Presiden Gianni, dan tadi juga alhamdulillah banyak juga menteri yang hadir untuk support. Sama pertanyaannya, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini kita juga diberi kesempatan sama FIFA. Kalau ada turnamen FIFA lagi yang lain, ya kita dicoba lagi lah. Paling enggak kita sudah coba yang terbaik buat FIFA dan semua tamu-tamu kita. Tadi juga Presiden Bulgaria sangat senang pelayanannya kita semua, dan permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya, karena memang kita melawan tim yang bukan kaleng-kaleng, pernah
semifinal tahun 9. Walaupun timnas Indonesia kalah dari Bulgaria dengan skor 0-1, tapi penampilan skuad Garuda patut kita apresiasi. Bahkan negara peringkat 87 dunia, peringkat 87 FIFA ini harus bertahan menghadapi pasukan Garuda. Karena full time timnas Indonesia harus kalah 0-1 atas Bulgaria pada final FIFA Series dan menjadi runner up. Wow. Terlepas dari satu gol yang diciptakan oleh Bulgaria lewat titik putih penalti, timnas Indonesia mengontrol jalannya pertandingan. Serangan demi serangan dilakukan oleh anak asuh John Herdman. Bahkan Bulgaria harus bermain low block 2 kali loh, kena tiang, kurang beruntung aja itu. 2 pertandingan telah dijalani oleh timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman dan overall ya bagus, menjanjikan. 1 kemenangan lawan Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0 dan 1 kekalahan lawan Bulgaria dengan skor 0-1. Bukan hanya pendekatan taktik, passion dan energinya di pinggir lapangan, tapi juga memperhatikan pemain-pemain muda. Bahkan dalam pemanggilan timnas Indonesia ini ada beberapa pemain timnas U23. Salah satu yang mendapatkan kesempatan bermain yaitu Doni Tripamungkas. Ya, kita bisa sama-sama lihat Doni bisa menjadi sosok yang menjanjikan di masa depan untuk timnas Indonesia. Pemain Bulgaria aja dibikin tabrakan nih sama Doni. Masih pemanasan, masih 2 match, kita kasih kepercayaan untuk John Herdman. Thank you timnas Indonesia, terus berproses. Gimana guys menurut kalian penampilan timnas Indonesia tadi malam? Tulis di kolom komentar. Yang lebih di follow dan kita update timnas bertabulan supporter. Follow. Gaskan! Ini gue bukan alasan ya. Indonesia peringkat 121 lawan Bulgaria yang peringkat 87 FIFA. Indonesia walaupun kalah 1-0 tapi gue tetap bangga. Kenapa? Pertandingan yang nguasain Indonesia. Nyerang yang lebih banyak Indonesia. Sampai tiang 2 kali karena kita belum rezeki. Ya Allah, itu kalau masuk selesai itu Bulgaria ya. Gue bukan alasan, kita tetap kalah. Gue mengakui kekalahan. Cuman gue bangga dengan permainan Indonesia malam ini di final lawan Bulgaria. Oke? Semua didominasi. Cuma perlu waktu dikit aja. Kita bakal lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, walaupun kita tetap kangen Sintayong, cuman kita harus kawal terus pelatih baru ini, John Herdman. Karena ini pelatih pinter, jenius, dan akan membawa tim nasional kita juara. Insya Allah, amin. Mohon doanya guys. Vamos. Ole bisa bermain di posisi menyerang manapun. Dari pertandingan ini kita bisa lihat dia bisa ditempatkan sebagai nomor 10 untuk memberikan umpan. Dia bisa nomor 9 untuk menyelesaikan peluang, dan bahkan dia bisa bermain seperti nomor 8 ketika dia mengambil bola di tengah dan mencoba melewati lawan dan membuka ruang untuk rekan-rekannya. Namun yang menjadi PR adalah pada saat dia ditempatkan di satu posisi tertentu tadi, maka harus ada pemain-pemain lain yang juga bisa untuk menempati posisi yang kemudian tidak dia lakukan. Saat dia jadi pengumpan, pemain-pemain depan harus lebih klinikal. Saat dia jadi nomor 9, harus ada umpan-umpan yang mengerti kepada dia. Dan pada saat dia mengambil bola dari tengah, harus ada yang juga bisa untuk mengisi posisi yang bisa muncul di depan. Selengkapnya ulasan dari point of view gue ada di Valentina Jubrek Channel dan juga ada di DPI tentang hasil tim nasional Indonesia hari ini yang belum memenangkan pertandingan dan mengalami kekalahan atas Bulgaria. Tapi ini masih dalam track yang tepat, mudah-mudahan akan semakin baik ke depannya. Cepret. Ya inilah bagian dari proses, bagian dari eksperimen. Banyak hal yang bagus yang kita lihat tadi di babak pertama. Kombinasinya, direct footballnya itu bagus semua. Tapi ya tetap ada catatan, which is good. Inilah buat pelatih tahu bahwa dia dengan pemain yang berbeda, dengan skema yang agak beda, apa yang dia inginkan, yang menurut dia cocok itu seperti apa. Nanti bulan Juni akan ada 2 kali friendly lagi kan? Iya. Kan kita nggak ikut Piala Dunia. Ada, iya. 2 friendly. Jadi ada dua friendly. Dari situ eksperimen lagi. Itu ada FIFA series lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Gue nggak tahu yang Oktober November itu ada apa nggak, gue nggak tahu deh. Apa itu jadi FIFA ASEAN, gue nggak tahu. Ya. Kalau gue akan main 4-4-2 lagi sih. Jadi gue pasang si Beckham gantiin Sananta, Ragnar di depan sama Ole, dan Jakob Sayuri gantiin Dix.
Akhirnya kita kalah dia. Kalah adalah kalah. Kalah adalah kalah, dan tadi memang kena penalti sih gitu kan kalahnya kan. Tapi sebenarnya di luar penalti itu ada beberapa kali juga kecolongan sebenarnya. Ada 2 peluang dari Bulgaria juga yang karena finishing mereka ataupun karena Emilnya pas untuk bisa ngambil sehingga gagal. Gua sempat melihat kekagokan kita tuh ternyata begitu lawan ada permainan kombinasi sama kayak waktu kita ngadepin Jepang. Bisa tuh pemain tuh padahal udah dalam box, tapi kalau lawannya berani main kita kagok gitu. Lo lihat pertahanan kita ya di pertandingan ini deh, karena kalau kemarin sih nggak ada ujiannya ya. Ya, ini masih menjadi hal yang terus menjadi masalah ya dengan tim-tim yang kita hadapi dengan kualitas pattern yang dimainkan di sepertiga akhir bidang permainan kita dengan defender kita yang sebenarnya kalau ada bantuan dari midfield yang ideal maka akan lebih tertolong. Juga dengan tadi kondisi wingbacks yang bisa double up dengan cepat juga akan membantu untuk bisa mengcover, tapi tetap saja di tight spaces Bulgaria lumayan cerdik untuk bisa memainkan aksi-aksi mereka dan action-action seperti ini yang kerap kali kalau di-engage oleh defender kita justru akan ada ruang yang tercetak di zona pertahanan. Ini yang masih juga kerap kali terulang dan membuat situasinya tidak terlalu nyaman, walaupun gue tetap katakan bahwa rate dari back three kita ini adalah di top 5 di Asia gitu kan. Tapi tetap dengan kualitas lawan seperti ini, seperti Jepang juga, masalah-masalah yang dihadapi selalu sama dan ini belum ada solusinya. Di laga tadi juga belum. Nggak kecewa biarpun kalah. Tapi Kevin Dix ini menurut gue permainannya menurun banget ya. Gue juga bilang 2 match ini menurun, nggak kelihatan loh dia. Gue merasa dia posisinya udah emang kayak lebih saklek jadi back tengah. Antara itu tengah 4 back atau tengah jadi 3 back. Tapi emang saingannya kuat. Ada Rizky Ridho. Di kiri pun ada Bagot, ada Justin Hapner. Ya emang gak gampang. Iya, Dik sama Izes juga bisa coba lagi. Bisa dicoba apa? Jadi pairing kayak kemarin. Gue bilang Dix bagus loh sebagai center back. Iya bagus. Makanya dibanding dia jadi sayap, bagusan jadi back tengah menurut gue. Overpriced banget sih Mini Cooper sih. Iya. Edinya apa? Edies Papa. Gue kurang nyaman nih lihat. Wingback apa sih? Timnas. Bentar gue bisa baca di sini. Iya tapi gue kurang nyaman lihat wingback timnas kalau attacking posisinya terlalu tinggi ya tadi. Bukan terlalu tinggi Edi. Kalau gue bilang gak ada yang nge-backup, 1 orang doang dia di situ. Dan yang off the ball-nya kurang membantu. Nggak ada. Nanti di babak pertama apalagi. Iya makanya. Satu megang bola, yang lain diem semua nunggu operan. Nggak ada yang decoy, nggak ada yang gerak. Mahai, gimana penilaian terhadap pertandingan? Yang pasti meskipun kalah ya, tapi gue harus memuji bagaimana penampilan pemain-pemain Indonesia itu sangat baik ya. Apa yang diinginkan oleh John Hetman nampaknya bisa diterapkan oleh para pemain Indonesia. Dia membuat gue gitu sih bagaimana pemain-pemain Indonesia itu bisa menerapkan berbagai macam formasi dan itu sangat cair dan sangat fleksibel. Di babak pertama menggunakan 3-5-2, kemudian menggunakan 5-4-1 karena memang harus mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Bulgaria. Ini sangat cair sekali dan bagaimana pergantian pemain dan mengubah kembali formasi menjadi 3-4-3 di babak kedua. Ini menurut gua perkembangan atau ya menurut gua sangat luar biasa buat timnas Indonesia. Dari sini nanti ke Piala AFF menurut Om Mahai apa nih yang kalau pemainnya ini juara tuh sih. Kalau pemainnya ini karena menurut gua level pertandingannya sudah agak buat gua agak beda lah dengan level ASEAN. Menurut gua sih ini udah Asia menurut gua. Apa yang dipertontonkan sama pemain-pemain ini udah Asia. Kalau pemainnya ini buat gua juara. Seperti itu. Saya terima kasih sama FIFA, sama Presiden Gianni, dan tadi juga alhamdulillah banyak juga menteri yang hadir untuk support. Sama pertanyaannya, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini kita juga diberi kesempatan sama FIFA. Kalau ada turnamen FIFA lagi yang lain, ya kita dicoba lagi lah. Paling enggak kita sudah coba yang terbaik buat FIFA dan semua tamu-tamu kita. Tadi juga Presiden Bulgaria sangat senang pelayanannya kita semua dan permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya, karena memang kita melawan tim yang bukan kaleng-kaleng, pernah semifinal tahun 9. Build up-nya cakep, final third-nya kurang. Beberapa skema udah digunakan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Karena pasalnya malam ini, timnas Indonesia harus mengakui Bulgaria.
Gak biasa banget gua bosnya nih di GBK nih, masih di GBK banget nih. Gimana jalannya pertandingan tadi? Apa aja yang lebih dan kurang menurut gua? Mari kita bahas, boy. Gua nggak ada masalah banget sama sekali untuk build up kita. Skema 3-4-3 yang digunakan di pertandingan kali ini. Kalau kalian perhatiin berkali-kali, baik Jai, baik Rido, baik Hubner, itu bisa lakuin progresi passing dengan baik. Cuma yang jadi problem adalah ketika kita udah masuk ke dalam sepertiga akhir, praktis terutama di babak pertama, kita nggak punya big chance yang gimana-gimana. Bulgaria sendiri juga ya biasa aja, bos. Banyakan guling-gulingan nih Bulgaria apa Bahrain ini. Tapi kalau ada beberapa pemain yang bisa gue highlight di pertandingan kali ini, itu ada Nathan dan juga Kelvin Verdong yang benar-benar bisa kasih dimensi berbeda di sisi tengah dan juga kiri. Mungkin sedikit kritikan gue untuk John Hertman di pertandingan kali ini, itu adalah keputusan untuk pergantian pemain. Dimana menurut gue harusnya pemain kayak Yakob, terus Beckham tuh main lebih cepat. Bahkan Yakob itu nggak main di pertandingan kali ini. Berkali-kali bos, Bulgaria tuh tinggi-tinggi. Kita tuh nggak bisa main bola atas lawan mereka. Cuma win is a win, loss is a loss. Hasil akhirnya kita kalah. Semoga timnas kita bisa belajar untuk laga-laga ke depannya. So, kalau menurut kalian gimana nih bos? So, itu Terima kasih buat khususnya. Bye. Minimnya kreativitas dan juga deadlock, reaksi pergantian pemain yang lambat, dan skema build up serta transisi yang sangat cepat. Kevin Dix yang tidak perform di posisi wingback, Sananta yang kayaknya harus tingkatin performa lagi di Malaysia, serta banyak rongga di lini pertahanan kita, boy. Karena semuanya sudah terangkum pada review timnas hadapi Bulgaria tadi malam. Let's go. Kita bahas apa aja yang harus dibahas dari pertandingan tadi malam ya, bos. Sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Mari kita bahas, boy. Dari starting lineup yang diturunkan, sejatinya ini adalah tim terbaik yang sekarang kita punya. Mungkin minus Tom Haye dan juga Marcelino. Peran Kelvin Verdong sebagai seorang gelandang bertahan, menurut gue itu nggak jelek, boy. Cuma to be honest nih, gue lebih prefer Verdong main sebagai wingback karena overlappingnya lebih kita butuhkan. Cuma di wingback kiri Nathan mainnya ngeri parah, bos. Jujur gue udah lama banget ngeliat Nathan nggak bermain semengerikan ini. Malah yang menurut gue agak kurang itu di sisi sebelah kanan. Dimana buat lu pada yang belum tahu, Kevin Dix di Gladbach itu hampir nggak pernah bermain sebagai seorang wingback. Lebih banyak sebagai seorang wide center back kanan ataupun kiri. Jadi ya kagoknya kelihatan, bos. Dan lu pada yang nanyain Sananta kenapa dimainin lagi, justru semuanya terjawab ketika Sananta ditarik. Ketika Ole dipaksa bermain di depan, kreativitas dan juga skillnya itu nggak kelihatan. Praktis cuma satu peluang yang akhirnya membentur Mister itu yang bikin Ole kelihatan lagi. Soal pergantian pemain yang terlambat, Beckham dan juga Donitri, gue jujur setuju. Di sini reaksinya John Hertman menurut gue lumayan terlambat. Cuma gue nggak setuju kalau lu pada bilang Beckham atau Doni kenapa nggak starter aja, bang? Kan lawan St. Kitts Nevis bagus, bang. Nanti kalau misalnya starter dan mainnya kurang, lu bilangnya begini, kenapa dia jadiin starter sih? Kenapa nggak super sub aja? Dia kan game changer. Susah, bos, hidup di dunia berandai-andai kayak gitu susah. Tapi jujur gue suka banget ngeliat gimana timnas kita ngebangun serangan. One touch play dan juga switch play-nya itu terlihat sangat terorganisir. Dan terakhir gue nggak tahu kalian nyadar atau enggak, trio Justin, Itches dan juga Rido lumayan clanky sekarang. Tapi gue ngeliat something big dari John Hertman ini, boy. Kita kasih doi waktu untuk bisa beradaptasi. Kita baru bisa menilai banyak nanti di Piala Asia tahun depan. So, kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah, Terima kasih banyak buat hostnya. Bye. Ada yang setuju nggak sama aku kalau dua pemain ini ya, Beckham Putra sama Donitri Pamungkas, itu mencuri perhatian kita di dua pertandingan timnas Indonesia di FIFA Series, Pak. Tapi bukan berarti pemain Indonesia yang lain itu mainnya B aja. Enggak, cuma dua pemain kelahiran Indonesia ini itu loh, itu bisa ngimbangin para pemain Indonesia yang main di Eropa sana, Pak. Coba kita lihat Beckham Putra waktu pas masih dipegang sama bintang laut, itu banyak dihujat sama netizen-netizen Indonesia. Sekarang mana tuh netizen Indonesia yang ngehujat si Beckham Putra? Begitu dipegang sama si Pak Herman, begini, Pak, ya. Begini, beneran begini, bos. Terus si Donitri Pamungkas ini, Pak, ini gila. Beneran gila. Ini udah kayak menurut aku kayak versi Verdong tapi versi kiri, Pak. Akselerasi dan manuvernya si Donitri itu gila, tajam banget ya. Apalagi crossing-crossingnya itu bahaya banget. Bikin begini pantat kiper lawan. Jadi menurut aku selain Rizky Ridho dan juga Marcelino, pemain Indonesia kelahiran Indonesia yang bisa ngimbangin permainan pemainnya Indonesia yang main di Eropa sana, itu ya si Donitri sama si David Beckham. Beckham Putra. Jujur seneng, Bang, lihat pemain lokal kita tuh bisa improve dan bisa selevel sama pemain-pemain diaspora kita yang main di Eropa sana. Cuman ada satu tuh kok kayaknya aku nggak improve ya. Kalian tahu nggak siapa? Coba tulis di kolom komentar segitu dulu dari aku. Seperti biasa buat kamu yang belum follow dulu, jadi follow, jangan nonton orang, bos. Ini gue bukan alasan ya. Indonesia peringkat 121 lawan Bulgaria yang peringkat 87 FIFA. Indonesia walaupun kalah 1-0 tapi gue tetap bangga. Kenapa? Pertandingan yang menguasai Indonesia. Nyerang yang lebih banyak Indonesia. Sampai tiang 2 kali karena kita belum rezeki. Ya Allah, itu kalau masuk selesai itu Bulgaria ya. Gue bukan alasan, kita tetap kalah. Gue mengakui kekalahan. Cuman gue bangga dengan permainan Indonesia malam ini di final lawan Bulgaria, oke? Semua didominasi.
Cuma perlu waktu dikit aja. Kita bakal lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, walaupun kita tetap kangen Sintayong, cuman kita harus kawal terus pelatih baru ini, John Herman. Karena ini pelatih pinter, jenius, dan akan membawa tim nasional kita juara. Insya Allah, amin. Mohon doanya guys. Vamos. Oke guys, kita review match yang baru aja kalah dengan 1-0 lawan Bulgaria. Tapi ya, gue nggak tahu kalian ya. Kalau gue sih, gue puas. Gue cukup puas, bahkan sangat puas. Kenapa? Karena dari sisi permainan kita kalah, kalian lihat sendirilah. 2 kali kena mistar dan gol mereka juga dari penalti. Mereka nyaris nggak dapat peluang. I mean counter, bener-bener peluang mereka itu murni dari counter. Lawan kita loh, lawan Indonesia ini tim Eropa yang punya nama cukup besar di Eropa dulu. Cuman yang gue lihat yang benar-benar diterapkan oleh John Herman itu mental dan percaya kepada diri sendiri, berani bermain, berani pegang bola, itu luar biasa. Kalau gue harus highlights di match pertama dan di match kedua itu ya satu orang, dan gue rasa kalian setuju, itu Ola Romani. Ola Romani bermain luar biasa. Tidak hanya assist yang dia berikan kemarin di match pertama, dan lawan Bulgaria pun dengan locknya yang kena mistar, visi bermainin, positioning dia membantu serangan dan bertahan ini luar biasa. Benar-benar luar biasa yang ditunjukkan oleh Romani. Ini karena mereka bagian dari Le Mineral Squad, jadi pasti rutin minum Le Mineral. Kandungan mineral bikin badan lebih enteng dan badan lebih bugar dan segar. Cuma Le Mineral saja yang selalu mencantumkan mineralnya ya di kandungan kemasan, dan definitely ini nggak dilakukan oleh semua air. Jadi jangan salah pilih mineral yang mengandung mineral alami berkualitas. Maka dari itu match ini bisa dibilang menjanjikan untuk kedepannya. Di bulan Juni kita masih ada 2 match lagi, dan semoga 2 match ini menunjukkan progres, karena target kita adalah Piala Asia. Nah, kalau lu tanya sama gue dengan performa atau dengan progres yang bisa ditunjukkan, definitely di bulan Januari gue yakin kita bisa perform. Gue yakin bisa perform, menjadi modal yang bagus, dan semoga pemain kayak Tom dan Miliano itu nggak cedera panjang. Kita bisa tampil dengan full squad. Herman mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen lagi, dan masa depan timnas kita pasti optimis, pasti bagus.